subscribe, like, and comment. Balik. Ang bale-bale bambu. Oke. Tes, mantap. Yuk, pagi semua. Oke, jadi hari ini kita mau ngetes si kamera, si DJI Osmo Action 5 buat motoran. Jadi kita rute sekarang, gue mau pulang. Rutenya Jakarta, Jaksel, Lebak Bulus ke Cianjur. Jadi perjalanan kita cek berapa lama, 2 jam 42 menit lewat. Biasanya gue lewat puncak, tapi sekarang gue pengen nyoba lewat si Jonggol. Gue udah berapa kali sih lewat Jonggol, tapi udah lama nggak lewat Jonggol. Jadi kita coba lewat Jonggol lagi sambil muter lagu biar santuy. Oke, let's go. Yuk, jadi berangkat. Oke, lanjut. Ya, gue udah barusan benerin mountingnya dulu biar nggak kagok. Sekarang sih harusnya nggak terlalu ke bawah ya kameranya ya. Udah fast POV-nya. Oke, let's go. Enak banget. Dingin banget, dingin. Oke, fokus di jalan. Jadi rencana nanti kita lurus sini TB Simatupang, terus ambil ke arah Cibubur. Udah Cibubur baru masuk Jonggol, Cariyou, terus apa lagi nih? Gue lupa satu lagi sebelum masuk Cianjur. Udah masuk Cianjur sih, satu lagi Cikalong. Masuk Cikalong, Cianjur, ya udah nyampe. Jadi rute kita kemungkinan itu start di Jaksel, terus kita arah Sarminggu, Cibubur masuk Jonggol, masuk ke Cariyou dan kawan-kawan, terus Cikalong, dan terakhir di agak berisik, terakhir baru Cianjur. Jalannya sih bisa dibilang lumayan oke, tapi yang nggak bagus-bagus banget. Jadi ya let's see lah. Terakhir sih gua nggak bagus-bagus banget ya jalannya. Kita take over. Kena sinar matahari nih, kamera harusnya bagus. Nanti pas di edit kita grading harusnya mantep nih. Ada cahaya-cahaya ilahi. Boleh gas. Kita start. Sekarang masuk Fatmawati. Waduh, macet coy, lampu merah depan. Kaget gua. Kira apa? Oh, gua kira lampu merah. Ini pembangunan. Oh, ya udah, syukur deh, nggak macet. Iya, ini pembangunan gedung nih kiri, makanya macet. Gue kira emang lampu merah depan Fatmawati kan kadang-kadang sih, tiap hari macet ya, kayak orang gila macetnya. Gue kira gara-gara pagi juga macet, ternyata kayaknya ini nih keluar masuk mobil nih. Ya udah, ajar bang. Mantap. Iya, ada 3 keluar masuk, pantesan lah macet. Oke.
Jadi sebenarnya jalan biasa sih kalau lu mau jalan ke Bandung, kalau nggak ke Cianjur. Cianjurnya ke Bandung sih, ke Cianjur. Bandung kalau Cianjur, tapi bukan yang Cianjur kota, Cianjur sebelah sana. Bandung Barat, misal lu mau ke Ciwidey, gua sangat merekomendasikan lewat sini kalau mau cepat. Kalau mau cepet ya, karena lewat Jonggol tuh cepet banget, kayak cuman 2,5 jam kalau nggak macet dan lu kayak bawanya konstan gitu loh, 60, 70, 60, 50, 60, lalu 2,5 jam tuh udah keluar Cianjur dan udah mau masuk Bandung kota, Bandung Barat gitu. Jadi lumayan cepat. Kalau lewat puncak lebih lama, cuman enaknya pemandangannya oke. Di sini juga sebenarnya lumayan ya pemandangannya lewat Jonggol. Ada nanti satu titik gue kasih tahu yang mungkin bisa jadi spot nongkrong. Cuman ya emang gak sebanyak dan seramai di puncak aja, dan pilihannya juga kan di puncak banyak banget gitu. Jadi paling itu aja sih minusnya. Oke, udah dari lampu merah Fatmawati. Aeroknya brong guys, tadi agak berisik ya. Masuk keluar lampu merah Fatmawati, kita lurus aja naik nanti jalan yang ke atas flyover. Aman, enak banget nih pagi-pagi. Footage-nya pasti mantep nih, kena sinar matahari. Untung gua udah pasang ND filter. Ambil arah Ragunan, Pasar Minggu, Kampung Rambutan, Pasar Minggu. Sini mantep banget, mantep. Agak silau tapi ya udah lah. Gua double visor gua nggak gua lap dulu, lagi kotor. Lupa mulu ngelap double visor. Kita bensin kita 3 bar lagi, mungkin nanti Cibubur bisa sih nyali sel. Kita isi sel di Cibubur. Oke. Lagi golden hour, jadi nggak akan gue matiin dulu karena lagi bagus-bagusnya nih matahari. Jadi lumayan buat stok foto, video. Kita masih lurus. Sebenarnya gue udah tahu jalannya sih, udah tahu ya, cuman gue nggak tahu belok, gue lupa belokan nanti di depannya. Udah itu aman. Jadi seingat gue tuh ada belokan nanti di depan Kampung Rambutan, ambil kanan. Tahu seingat gue. Terus lurus dikit ambil kiri ke arah Cibubur. Ingat gue cuman itu doang belokannya. Jadi jalannya juga simpel. Kalau lu misal pada pulang lewat apa namanya, lewat sini, lewat TBC Matupang, lewat Jaksel, Cibubur, jalannya gampang. Gak segampang di lewat Bogor, tapi lumayan gampang. Kalau Bogor kan lu tinggal ngikutin jalan aja tuh, Parung, keluar Bogor ke Pajajaran, masuk Ciawi, udah puncak lah sampai. Kalau sini mungkin ada ya belokan 2-3 kali, 2-3 biji lah gitu ya, tapi nggak susah buat dihafalin harusnya. Kita dari depan kita ambil kanan. Oke, let's go. Yuk, jujurnya gue nggak tahu nih daerah mana. Oh, Pondok Rebo, Pasar Rebo. Ya, kita belok di Pasar Rebo. Gue tahu, karena lihat rumah sakit. Kita ambil kanan.
Cijantung Bogor bisa ambil kanan. Ya kalau mau Bogor juga bisa sih lewat sini, nanti di Cibubur lo tinggal ambil kanan. Oke guys, kita lanjut, kita mau masuk depan Cibubur, tapi kita ambil kiri nanti di depan ke arah apa ya tadi tulisannya, Munjul atau apa gue lupa. Oke, hati-hati. Monggo. Yup, thank you bang. Tertib banget abangnya ngasih tangan. Ya, Cibubur ambil kiri, tulisannya lurus Depok, Bogor, Pondok Rangon, Cibubur. Nah, gua ambil kiri nih. Aduh, diambil lagi kirinya. Ya udah, tidak apa-apa. Di depan kita ambil kiri. Jadi tadi gue sempat kena macet di Cijantung lumayan lama, kayak 20 menitan lah, 10-20 menitan, gara-gara Pak Oga yang nyebrangin. Goblok, sampai ada 2 kilo kali itu, 2 kilo ada kali lebih macetnya. Jadi ya begitulah. Pak Oga di situ emang kalau lagi rame ya sekarang gila. Nah, kita udah masuk nih arah Cibubur, Pondok Rangon, ambil. Ramai juga ya lagi yang ke arah Jakarta, ke kota. Oke, mantep banget, mantep. Tuh, jalannya agak bumpy karena apa sih, coran ya. Seingat gua depannya ada pasar, makanya rame. Seingat gua. Sekarang udah mau masuk Jambore Cibubur, kita ambil kanan ke Cilengsi Cimanggis. Nah, dari sini lo tinggal lurus aja udah. Nanti keluar di Cibubur Junction, slow dari situ udah lurus aja sampai Jonggol, aman. Jalan apa ya, Adi Yogi apa gue lupa. Pokoknya ada deh, ikutin jalan itu aja, nanti lihat, nanti tahu dah. Karena itu sepanjang sampai si Jonggol pun itu jalannya namanya. Gak lupa nama jalannya, tapi ya itu pokoknya jalannya. Masuk Cibubur Junction, Cibubur, barudak Cibubur. Let's go, gaskeun lah ke kanan, karena itu adalah jalan tol. Kalau mau ke Cilengsi, Bogor, Cikeas bisa lewat sini. Semua orang udah pasti pada tahu sih, kepenting juga. Cahaya ilahi menyebrot sekali. Kasih dulu, kita nggak punya penglihatan jelas gara-gara ketutup mobil. Nah, ini dia. Gas, Jonggol, tinggal lurus aja. Ah, gue inget nama jalannya Transyogi. Nanti kita jalannya itu aja, ngikutin itu aja nanti. Oke. Kita ambil sini. Keas, Cilengsi, salah. Agak santai sih gue bawanya, mumpung masih pagi dan mumpung enak biar banyak footage juga, gitulah. Oke, mungkin gue sambil bercerita sedikit. Bentar, jalannya jelek.
nanti aja kali ya, nanti aja deh di sana ceritanya, cerita si kamera buat settingannya. Nanti gue ceritain gimana gue setup settingannya, semuanya dah gue ceritain, mulai dari mounting yang gue pakai. Kalau ya mounting gue pakai di helm gue kan Halfest nih, pakai apa, terus juga settingan kameranya gimana, buat bisa dapat kayak begini, apa yang gue pakai itu dan kenapa, mungkin sama yang biasanya gue lakuin aja sih buat setup si kamera ini biasanya gimana. Jadi nanti gue jelasin lah apa-apa aja, settingan, setup, atau mungkin aksesoris yang gua pakai buat si DJI Osmo Action 5 ini gitu. Dan juga mungkin nanti gue jelasin juga alasannya, mungkin ya kenapa lo nggak beli, mantap, nggak beli kamera 360, kenapa lo beli action camnya yang begini, modelan begini kayak yang 360. Dan ini juga kenapa lo nggak ngambil dari brand sebelah, misalnya Insta360 atau GoPro misal, atau Akaso dan kawan-kawan mungkin, nanti juga, atau Brika dan gitu-gitu. Nanti gue jelasin juga kenapa gue milih ini dibanding lawan-lawannya. Nanti gue jelasin juga salah satu alasan terkuat gue mengambil ini. Oke, sekarang kita lanjut dulu motoran. Jam 8 estimasi tiba tadi setengah 9 kurang lebih, tapi tadi kena macet berapa kali, mungkin agak ke stretch sedikit ya, sekitar jam 9.40-an atau bahkan nyentuh jam 10, tergantung nanti seberapa nyelow gua itu dan seberapa macet di jalan. Harusnya kalau udah masuk Jonggol sih nggak ada macet ya, harusnya kecuali banyak transformer, nggak tahu tuh kalau gitu. Tapi sepengalaman gue nggak pernah banyak banget sih, paling nggak 1-2, nggak yang berjejer banyak banget gitu. Oke, let's go, lanjut. Gila macetnya nih gara-gara transformer, kayak nongol aja nih kayak ingus. Kasihan abang-abang bawa apa nih, banyak banget kerupuk, ngasih kerupuk. Biasanya sebanyak itu mereka membawa kerupuk, kita ambil kanan. Oke, ke depan nih pemandangannya lumayan oke. Nah mulai nih jalannya sedikit bumpy, tapi nggak yang semua jelek gitu loh. Nah di beberapa titik aja, kecuali kalau lu misal berangkat dari sana nih, dari arah Bandung, kalau ngarah Cianjur mau ke Jakarta, bagian kanan jalannya ini, yang kanan ini nih emang jelek, banyak banget ininya, apa, titik-titik jeleknya. Tapi kalau yang kiri, misal kita mau pulang dari Jakarta ke Bandung, Cianjur, lewat kiri ini yang gua lagi pakai, aman-aman aja harusnya. Ada di beberapa titik tapi nggak parah banget. Kalau kanan tuh parah banget, nanti dah ya gua kasih lihat contoh-contohnya gitu. Sekarang kita lanjut aja. Udah sampai sini sih udah tenang, udah nggak ngeri apa-apa. Transformer doang, bawa apa tuh nggak enak aja. Itu sekarang kita let's go aja, kita berangkat. Semoga kamera gue bisa nangkep motion blurnya ya, udah gue settingannya udah gue sesuaikan, jadi semoga bisa ketangkep tuh si motion blurnya. Oke, lanjut guys. Jadi sekarang masih di Jonggol, tapi udah mau masuk Cariyou. Tadi udah masuk Cariyou. Aku tuh goblok. Ya udah
mulai masuk hutan-hutan kiri kanan. Jadi udah mulai seru nih harusnya. Oke, dan jalannya pun udah lowong banget. Tuh pakai drone shot enak nih anjir. Kalau lagi penuh padi, udah pada matang padinya. Kalau nggak lagi pas awal banget masih hijau, mantap tuh pasti. Lihat bapak pegal kayaknya. Kira dia ngasih kanan gitu, mau ngambil kanan, ternyata ke kiri. Ya udah. Ayo gas lah. Nah enaknya tuh kalau gue bilang hari ini tuh agak aneh gitu loh. Biasanya bener-bener dari Jakarta apa karena kemarin pas gue terakhir kesini ke pagi ada pulangnya ya, jadi belum begitu macet banget. Jadi gue tuh udah kayak 2-3 kali lewat sini, 3 kali seinget gue kalau yang dari Jakarta, dan nggak pernah kena macet, selalu cepet. Tadi aja tumpen macet gitu. Nah biasanya tuh kayak begini dari Cibubur, start dari Cibubur pun begini, bahkan di TBC Matupang pun tadi harusnya begini juga. TBC Matupang masuk Cijantung biasanya kayak agak rame, tapi yang nggak rame kayak tadi tuh rame banget coy. Udah mau masuk ke macet. Biasanya tuh bener-bener plong aja, nggak ada manusia, paling beberapa motor mobil doang kayak itu capek. Bagus iya, harusnya tuh begini normalnya. Tuh banyak kerikil, ngeri. Oke lanjut. Ya biasanya tuh kayak bener-bener banyak gitu loh, cuman nggak tahu kenapa kagak. Iya biasanya sedikit, cuman nggak tahu kenapa tadi agak rame. Mungkin habis gajian awal bulan juga, orang-orang pada keluar, tapi yang nggak jauh-jauh banget karena liburnya cuma 2 hari. Bisa jadi karena akhir bulan 25 sampai sekarang tanggal 3 tuh periode gajian. Mungkin kemarin ada yang tanggal 1, makanya baru pada liburan sekarang, dan ke tempat-tempat dekat destinasinya harusnya. Oke, tapi harusnya udah dari sini aman. Enak banget, abang-abangnya chill banget anjir di atas. Gak fokus, lihat abang-abangannya lucu gitu. Jadi ya udah, sekalian mumpung nyantuy sini, sekalian gue cerita aja deh. Sekalian gue cerita aja pertama mungkin alasan dulu ya kenapa beli DJI Osmo Action 5. Alasannya sebenarnya ada 2 opsi yang gue mau beli kemarin. Apa itu? Jadi ada 2 opsi yang mau gue pilih. Ada 2 opsi di pilihan gue itu kemarin. Pertama 3 sebenarnya. Ya 3 opsi. Pertama DJI Osmo Action 4 yang 4 yang pertama, yang 2023 itu. Yang kedua ini DJI Osmo Action 5 Pro, sama satu lagi Insta360 yang S Pro 2. Itu 3 pilihan gua. Kenapa? Gue jelasin satu-satu. Gue pilih gue masukin DJI Osmo Action 4 ke list karena sebenarnya nggak beda jauh sama ini. Bener-bener kayak lensanya sama. Apalagi kalau lu mentinginnya image quality itu bener-bener sama, plek ketiplek menurut gua, sama literalisnya sama itu. Bedanya cuman di night mode-nya aja. Kalau dari segi kamera, karena lensa yang dipakai sama, 1,1 banding 1.3 seingat gua bukaannya. Jadi harusnya kayak nerima cahaya segala macam. Kalau kondisinya normal kayak gini sama aja. Bahkan di beberapa kondisi sebenarnya orang-orang lebih prefer yang 4. Kenapa? Karena lebih natural aja. Bedanya yang ini tuh si HDR-nya agak ditweak sedikit. Jatuhnya dia dynamic range-nya lebih oke, sedikit, tapi jatuhnya jadi lebih artificial aja. Gambarnya gitu.
Terus kenapa kalau lo tahu begitu lo tetap pilih ini? Karena night mode-nya jauh lebih bagus dibanding si 4 biasa dengan sensor yang sama. Mungkin ada tweak di belakang, di image processing di belakang supaya bisa nge-capture cahaya lebih baik lagi pas low light gitu. Itu pilihan, salah satu consideration. Yang kedua, ini yang sekarang itu dia udah bisa pakai mix eksternal. Itu salah satu breakpoint juga, walaupun sekarang gue masih pakai mic yang kabel. Tapi ya in the future gue definitely pengen beli yang DJI Mic Mini atau enggak DJI Mic 1 or 2. Kemungkinan sih ya antara 3 itu bisa jadi. Itu pilihan mungkin kenapa gue milih dia 5, salah satu kedua alasan. Yang ketiga itu ya overall dari segi kayak apa sih, layar segala macam dia lebih oke. Karena kan yang jadi masalah gitu, gue tuh pakainya buat kayak bener-bener main buat di luar. Yang dulu itu layarnya masih layar biasa pakai IPS LCD biasa. Jadi kalau lagi kondisi panas kayak sekarang nih agak susah buat agak susah ngelihatnya itu. Makanya gue menjatuhkan pilihan ke si ini. Itu selain itu kayak baterainya out of the box ya udah dapat yang lebih gede dibanding yang 4 Pro, ditambah mungkin ya lebih long lasting aja sih dibanding 4 Pro. Itu pilihannya kenapa gue milih ini dibanding 4 biasa. Nah, kalau dibanding si Insta360 S2 Pro, gue cuman ada 2 deal breaker yang gue nggak beli itu. Yang pertama, gue agak sedikit ringkih ngelihat si flip layarnya. Ada gue ya ringkih lah, kelihatannya ringkih. Gue cuma personally belum nyoba, tapi orang-orang sih bilangnya fine aja. Tapi gue jujur tetap ringkih lihatnya, karena ya kemungkinan ini kamera bakal disiksa dipakai kayak segala macam karena action cam itu harus durable, dan si DJI ini mau 4 mau 5 itu udah kebukti durable banget gitu. Selain itu, yang kedua yang deal breaker banget itu adalah warna. Jadi si S2 Pro itu cuman bisa nge-shoot di 8-bit color, which is kalau dibandingin sama si Osmo ini, mau baik Osmo 4 maupun 5, mereka tuh udah bisa di 10-bit color dengan high bitrate. Jadi simpelnya sih kalau lu 10 bit kesarnya lo bisa nge-capture banyak lagi warna dibanding 8 bit itu. Dan yang terakhir itu agak susah nantinya buat dikostumisasi pas kita edit gitu, mau grading mau segala macam, biasanya lebih gampang pecah gitu. Tapi dari segi kualitas kamera, kalau menurut gue kalau dari segi apa nih biasa kayak begini, menurut gue kayak sama aja, mungkin slightly better on Insta360 di beberapa kondisi, tapi itu pun minor banget. Dan mungkin di low lightnya aja sih menang Insta360, karena seingat gue dia tuh prosesornya ada dual image processor gitu, makanya dia bisa lebih bagus. Tapi overall itu 2 deal breaker. Selain itu fine aja, walaupun mungkin kayak misal aksesorisnya segala macam hitungannya kayak beda-beda lagi, tapi sama aja. Menurut gue yang paling utama dan paling deal breaker buat gue itu 2 hal itu, terutama yang 10-bit colornya itu. Jadi si Osmo tuh dia udah 10-bit, sedangkan si S2 Pro enggak. Nah, kalau buat settingan, gue cek dulu masih ngerekord atau enggak. Kalau buat settingan, gue sendiri nggak pernah sih. Gue jarang banget pakai mode yang auto. Kalau ini gue selalu pakai di log M 10-bit color, terus si ISO nya di 100 sampai 3200,
exposure-nya 5600 Kelvin. Seinget gue iya, Rocksteady-nya on, tapi itu bisa lo adjust sebenarnya, lo bisa on bisa enggak, tergantung preference lo. Terutama kalau gue gue siap dulu. Nah, ya gue kan mau dapetin efek motion blur-nya itu kan, yang di pinggir-pinggir kalau lu motoran tuh nanti kelihatannya ini tuh lo padahal misal bawanya lambat tapi kelihatan cepet gitu loh, itu motion blur, jadi lebih natural aja natural looking. Gue kan karena pengen dapet itu, makanya gue apply-nya settingan itu. Jadi biasanya gue 4K 24 fps, terus Rocksteady, di log M 10 bit, terus juga exposure di 5600 Kelvin, ISO di 100 sampai 3200, dibikin auto aja juga nanti bisa. Sama apa lagi, udah itu aja sih settingannya. Sama gue pakai ND filter. Kenapa? Karena gue pakai di log M kan, jadi dan exposure gue naikin, jadi kalau kena cahaya matahari bakal terang banget tuh. Gue pakein ND32 buat dia tuh berfungsi kayak jadi kacamatanya gitu buat kamera gitu loh, jadi nggak silau. Makanya nanti pas udah terekam enak kelihatannya gitu, karena keproteksi sama si ND filternya ini gitu. Dan nanti tinggal gua tweak di pas editing buat grading, ya udah gampang, lebih fleksibel aja. Nah kalau di Insta360 yang S2 Pro itu nggak bisa juga di grading, tapi nggak sefleksibel di sini gitu. Lo kalau mau apa-apain juga nggak akan pecah gambarnya kalau di sini gitu. Makanya itu salah satu pilihan gua kenapa gua milih ini gitu. Dan itu tadi juga settingan yang gua biasa pakai. Tapi kalau misal buat kondisi biasa lu mau pakai yang 4K 60 fps juga nggak masalah, masih bagus-bagus juga, masih bagus banget malahan. Cuman gue lebih preference settingannya itu tadi yang di log M, 4K 24 fps, exposure-nya gue naikin 5600, ISO 100 sampai 3200. Gue ada satu settingan lagi gue lupa, tapi gue biasanya di sekitaran itu settingannya. Nanti gue buat on screen, kalau nggak di mana kayak gue simpen detailnya kalau gue share video ini ya gitu. Itu mungkin kenapa gue pilih si Insta360 DJI Osmo ini. Mereka juga baru ngeluarin 360 kameranya gitu kemarin tanggal 31. Gue belum lihat reviewnya, tapi kayaknya masih bagusan Insta360 yang X4 atau bahkan ya X5 atau bahkan X4 menurut gue kelihatannya. Tuh, lanjut. Oh iya, mungkin gue lupa, kalau aksesoris lu apa aja yang lu pakai? Gue ada beberapa. Gue beli yang adventure combo, jadi out of the box lu dapat kayak tongsis, terus guard ini nih, casing itu yang adventure combo adalah semua pasti dapat sama. Terus kalau aksesoris tambahan ya tadi pertama ND filters, terus juga ini adapter mic adapter. Gue beli juga yang DJI, punya DJI sekitaran 500.000, agak pricey. Sebenarnya ada alternatif yang lebih murah, namanya Boya K4 seingat gue. Jadi lo bisa pakai itu karena dia tuh tipenya kan type C ke TRS kan, jadi kayak opsi lu limited, tapi sebenarnya lu bisa pakai earphone yang biasa lu pakai, atau enggak mic yang biasa lu pakai buat kayak record suara HP. Cuman adapternya harus khusus lagi gitu. Seingat gue itu harus pakai yang TRRS tapi yang DAC, seingat gue itu baru bisa ngeproses si suara di DJI Osmo Action 5 ini. Jadi itu kalau mau aman lo dapat nyarinya mikrofon yang TRS itu Type C, itu udah aman pasti suara lo gitu. Itu mic. Terus apa lagi ya?
lumayan banyak sih sebenarnya aksesorinya, cuman gue lupa kemarin apa aja yang gue beli separate. Oh ini bag ND filter gue dari Telesin. Gue nggak pakai yang dari si DJI nya langsung, gue pakai yang Telesin karena katanya lebih bagus dan lebih worth it aja dari segi price, kualitasnya sama. Terus lu dapat kayak CPL gitu, filter CPL buat yang gue nggak tahu itu fungsinya apa, tapi lumayan tambahan. Iya itu. Terus juga gue udah beli Telesin bag, jadi karena itu tadi gue lumayan banyak sih perintilan kameranya, gue jadi beli tasnya gitu khusus buat si DJI Osmo Action 5. Itu menurut gue wajib dibeli, apalagi kalau lo misal lo belinya yang adventure combo, menurut gue itu wajib banget lo beli itu karena ribet banget pak bawanya pak, asli itu enak banget, dan itu udah ada kompartemennya sendiri masing-masing gitu loh, jadi lo tinggal masukin aman, enak. Kita nyalain mode S nya biar enak buat apa, ngerem buat engine brake gitu. Jadi itu ya itu aja sih seinget gua, bag, microphone adapter, harusnya ND filter, sudah 3 itu seinget gua, yang gua keinget ya. Perintilan kecil yang lain gua nggak tahu. Oh ini case cover cover lensa juga gua ada, tapi itu murah kayak 10.000 20.000. Sama mungkin ini juga sama nih, gua belum pasang, tapi si bracketnya yang Magic Hand lu bisa pakai itu juga. Itu enak tuh, lu menurut gua kalau lu mau motovlog atau mau dipakai terutama buat motovlog, lu wajib beli Magic Hand. Lu kayak bisa nempelin di enak gitu lu di mana-mana. Jadi lu misal mau tempel di sini bisa, di mounting di mesin nanti bisa, apalagi kalau motor lu motor gigi atau motor kopling tuh enak di mounting, tuh motor sport gitu. Kalau matic kan kayak terbatas banget tempatnya, dan mau disimpan di bawah juga kayak di mana dudukannya ya, dan estetiknya juga gua nggak seestetik si nggak seestetik si motor sport lah gitu. Itu jadi ya itu aja sih si apa yang gue beli, yang aksesoris, dan ini yang gue pakai buat DJI Action 5 Pro punya gue. Yap, depan harusnya bentar lagi kita masuk ke Kabupaten Cianjur, Plang. Terus langsung langsung nanjak udah ini. Abang-abangnya nggak lihat lagi, gue nya juga nggak lihat. Nih tanjakan kematian, agak susah dan agak bumpy, jadi makanya gue nyalain mode S dari sini. Cakep kan, bumpy ini. Semoga TCS nya tidak nyala. Kalau TCS nya nyala kita hilang traction, gak enak gasnya. Udah bisa, nggak perlu pakai. Dan motornya berasap berkabut duluan pak. Gas terus. Tanjakan terakhir setelah saya ingat gua udah itu udah turunan
Depan tuh pinus. Cek dulu ini dapat kendor. Udah dan dapat aspal lagi, tapi agak bumpy aspalnya. Udah males. Ya, agak bumpy aspalnya deh. Ada beberapa titik yang tidak rata dan dingin banget masuk sini guys. Masuk Cikalong enak banget dingin. Coy, mantap. Transformer ngambil semua jalan. Kaget kayaknya abangnya tadi, ada motor depan. Gitu, nah ini tanjakan terakhir, udah ini turunan. Nanti gua kasih tahu nih, ada tempat yang enak buat nongkrong. Di sini satu, lu bisa nongkrong sini kalau mau. Lu bisa nongkrong di sini, tapi gua prefer di bawah. Ada nanti satu spot yang lumayan enak dan view-nya oke, tapi gua nggak akan ke situ. Gua kayak ngasih lihat aja. Aduh, ada transformer depan. Turunan lagi anjir transformernya. Ngeri sedap. Transformer. Nah ini Transformer Optimus Prime. Ini mobil rusuh. Ambil kanan aja pak kalau mau, kosong kok. Agak bumpy. Ambil kiri. Yang depan udah aspal lagi nih, ada turunan terakhir ini nih. Masuk aspal lagi. Sekarang masih ya, kita ambil kanan. Kita pakai downshift buat ngerem. Berguna banget nih kalian kalau yang pada pakai NMAX. Downshiftnya buat ngerem tuh the best. Nggak bikin kampas rem panas, takut aus. Oh udah deh, ada anaknya transformer, harus kita siap dulu biar enak view kamera, tidak melihat pantat transformer. Tapi di depan harusnya bisa kita salip. Ngeri belokan up. Ajar. Kasih pak. Let's go. Oh ini enak banget asli coy, dinginnya. Sini mah bagus, nanti sebelum nyampe nanti bawah agak jelek jalannya. Oh ini juga jelek deh. Cakep banget tuh ring abangnya. Transformernya ramai guys, dari kanan ternyata banyaknya.
satu. Saudaranya Transformer. Ambil kanan, aduh jelek. Ada turunan sini. Nah, ini di depan nih. Bentar lagi tempat yang gue bilang enak buat nongkrong itu. Udah ini harusnya bentar lagi. Lihat lu pemandangan kanannya juga lumayan oke. No, itu tuh, cakep coy. Di kiri, jadi kalian mau nongkrong, kalau lewat sini mau nongkrong ada namanya rest area Parsi. Monggo ke situ, enak, asli. Tapi karena gua pengen istirahat, cepet pulang, nanti keluarnya dari sini nih. Jadi gue langsung balik karena dari sini kayak masih paling 30 menitan lagi paling lama sampai rumah. Gitu makanya shifter ready. Downshift sampai 3 kali tuh begitu mesin yang raung. Yamaha Club Indonesia. Yamaha Club semua, NMAX semua, keren. Nih ya pada pakai NMAX semua. Kita ikutin guys. Rabbit and Wheels. Banyak banget yang pakai anjir. Red flag kalau gue kalau beli jaket bagus emang bagus, tapi kalau banyak yang pakai agak red flag ya. Kita ikut abang-abangan gue nih, NMAX Gen 1 sama Gen 2. Hampir gue nggak lihat ada mobil anjir. Ini Almas yang bareng sama kita tadi nggak sih dari Cibubur? Mungkin. Transformers. Jangan. Nggak kelihatan transformernya. Tuh belokan. Udah, tinggal aja.
hajar. Udah bentar lagi nih kita keluar masuk daerah Mande, bentar lagi masuk Mande seingat gua. Tuh belokan gitu kan. Enggak, duluan, takut lu ngerem. Udah deh, kita masuk Mande ini. Bentar lagi portal Mande seingat gua. Mau kah nyebrang biasa. Guys, gue udah mau nyampe nih. Bentar lagi. Nah, jadi dekat perbatasan inilah, perbatasan Cianjur Bandung Barat. Jadi kalau tadi gue lewat Jonggol tuh yang paling masuk akal karena jatuhnya lebih dekat. Karena lu keluar dari tadi tuh, dari Jonggol ke bawah tuh udah langsung ke sini paling 5-10 menitan. Gitu. Gue mau cari sarapan dulu sebelum balik. Ke depan paling ya begitu dulu. Review ya paling begitu dulu. Main kita hari ini, motoran kita hari ini, dan ngetes si DJI Osmo Action 5 Pro ini. Ya paling ya ciao. Sudah.